Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Satu hari ini, Senin 29 November 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 2, demikian bunyinya. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tuhan, tempat perlindungan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika menulis Mazmur ini, Raja Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kondisinya waktu itu sangat genting karena hampir tidak ada celah bagi Raja Daud untuk mempertahankan atau menyelamatkan nyawanya. Apa yang Raja Daud lakukan? Ia segera berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah sebelum melakukan sesuatu apapun dalam kehidupannya. Daud mengatakan di dalam doanya, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Daud mengandalkan Tuhan dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, serta menjadikan Tuhan tempat perlindungan baginya. Dengan mengandalkan Tuhan, Raja Daud percaya bahwa dia tidak akan mendapat malu dan dia akan diluputkan oleh keadilan Tuhan dari situasi yang genting yang sedang dihadapinya. Baginya Tuhan itu kubu perlindungan yang kokoh. Berada di baliknya, pastilah aman dari serangan musuh-musuhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, walau tidak persis sama, mungkin kita menghadapi juga situasi yang genting dan sulit di dalam kehidupan kita. Ada saja orang-orang yang tidak senang bahkan membenci kita. Di dalam situasi yang genting dan sulit tersebut, meminta pertolongan kepada orang lain bukanlah tidak boleh, saudara-saudara. Tetapi ketika kita menjadikannya sebagai andalan adalah sama dengan menjadikan orang tersebut seperti Tuhan bagi kita. Dengan mengandalkan orang lain, sewaktu-waktu mungkin kita bisa dipuaskan. Tetapi dengan mengandalkan orang lain, kita bisa juga mengalami kekecewaan dan sakit hati. Dengan hidup mengandalkan manusia, membuat kita melupakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Sebaliknya, Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Dengan mengandalkan Tuhan dan meminta tolong kepadanya, berarti kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan meminta tolong kepadanya, hati kita sedang terbuka bahwa Tuhan bisa juga memakai orang-orang lain untuk membebaskan kita, menolong kita dari situasi yang genting tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diluputkan. Hidup ini tidak boleh bergantung dan mengandalkan kepada kekuatan manusia, kepada uang, kepada kekuasaan. Sebab semua itu adalah sementara. Jangan bersandar kepada yang sementara, tetapi bersandarlah kepada yang kekal, yaitu kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara akan banyak masalah yang datang, bahkan situasi yang sulit dan genting yang akan kita hadapi. Percayalah, di saat kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, kita tidak akan mendapat malu. Kita akan diluputkan dan dibebaskannya dari situasi yang sulit dan genting yang saat ini mungkin kita hadapi. Tuhanlah sumber kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan menjadikannya tempat perlindungan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 117 ayat 1, Jehovah de Batatado. Jehovah de Batatado, partano bato ata, musuta ikota ludo, divine pangodingata. Yang go musui imasi bolisi jorbu do tahini mangagojol mai dang dapot na mga tu. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu atas berkat dan karunia Tuhan yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami berdoa di dalam menjalani kehidupan ini, di mana kami menghadapi banyak tantangan, kesusahan, dan situasi yang genting. Tuhanlah tempat perlindungan bagi kami. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjaga kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam segala aktivitas kami, Tuhan hadir untuk memberkati dan memberikan kekuatan kepada kami melakukan pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.